Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Artamelia Putri Yolanda dari Prodi Fisika. Saya berasal dari Malang, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Malang, dan saya dari kelas Offering M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Dwi Febrianti, asal dari Banyuwangi, asal sekolah dari SMA Darul Ulum 1 Jombang. Saya masuk di kelas Offering M. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahayu. Saya berasal dari Malang dan saya adalah lulusan dari SMA Nasional Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis pesaing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Perkenalkan, saya Cindy Artamelia Putri Yolanda, dan ketiga rekan saya yaitu Arum Dwi Febrianti, Ira Farotu Zabaidah, dan Mita Rahayu. Untuk menganalisis pesaing, kita harus tahu apa itu analisis pesaing, hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing, identifikasi pesaing, strategi menguasai pangsa pasar, strategi umum perusahaan, strategi penggarap relung pasar, maupun strategi pesaing. Lalu, apa itu analisis persaingan? Analisis persaingan merupakan suatu perbuatan menganalisa perusahaan atau pesaing yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Saat melakukan analisis persaingan, kita perlu mengetahui beberapa hal dari pesaing kita. Pertama, kita perlu mengetahui kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk dari pesaing kita. Kedua, harga yang ditawarkan oleh pesaing. Ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki oleh pesaing. Keempat, promosi yang dijalankan pesaing. Dan yang kelima adalah rencana kegiatan pesaing ke depannya. Dalam menganalisis atau mengidentifikasi pesaing meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Jenis produk yang ditawarkan oleh pesaing. 2. Melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. 3. Identifikasi peluang dan ancaman. 4. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Untuk menguasai pangsa pasar, kita dapat menerapkan strategi berikut. Pertama, strategi pemimpin pasar atau market leader. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 40%. Kedua, strategi penantang pasar. Penantang pasar sendiri adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 30%. Pada dasarnya, saat ingin menguasai pangsa pasar, penyerang dapat memilih salah satu jenis penyerangan, yaitu perusahaan menyerang perusahaan-perusahaan regional yang lebih kecil, yang kurang berhasil serta kekurangan uang, atau bisa juga perusahaan menyerang pemimpin pasar. Meskipun strategi ini membawa risiko tinggi, tapi merupakan strategi yang akan banyak menghasilkan dan memang benar-benar masuk akal bila si pemimpin pasar tidak memenuhi kebutuhan pasar dengan sempurna. Lalu, berikut ini adalah 4 strategi umum yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. 1. Pengadaptasi atau adaptor, yaitu perusahaan mengambil dan mengadaptasi atau memodifikasi produk dari market leader atau pemimpin pasar. 2. Peniru atau imitator, yaitu perusahaan meniru beberapa hal dari market leader, namun ia masih mempertahankan diferensiasi dalam hal kemasan, iklan, harga, dan lain-lain. 3. Pengklon atau cloner, yaitu perusahaan berusaha untuk menyamai atau melebihi produk, nama, dan pengemasan produk market leader, namun dengan variasi yang ringan. 4. Pemalsu atau countervailer, yaitu perusahaan yang meniru bulat-bulat produk dan kemasan dari market leader.
Dalam hampir setiap industri, selalu terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada sebagian dari pasar dan menghindari bentrok dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga tidak diperdulikan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, penggarap relung pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 10%. Perusahaan-perusahaan jenis ini mencoba masuk ke satu atau lebih celah-celah pasar yang aman dan menguntungkan bagi mereka. Satu relung atau celah pasar yang ideal akan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki luas cukup besar dan daya beli yang cukup agar bisa menguntungkan perusahaan relung pasar. Untuk yang kedua, memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, perusahaan relung pasar mempunyai potensi untuk berkembang, naik pada tahun-tahun berikutnya. Untuk yang ketiga, diabaikan oleh perusahaan besar. Karena perusahaan relung pasar ini hanya menguasai pangsa pasar sebesar 10%, maka perusahaan ini diabaikan oleh perusahaan besar. Seperti itu. Untuk yang keempat, perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan relung pasar tersebut secara efektif. Jadi, perusahaan relung pasar mereka dapat menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya, perusahaan mampu membela diri dari serangan pesaing besar dengan membina goodwill atas produknya. Jadi, perusahaan penggarap relung pasar ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dengan membina niat baik atas produknya. Nah, untuk slide selanjutnya, identifikasi kekuatan dan kelemahan dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Untuk yang pertama, mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kekuatan dan kelemahan pesaing, baik itu dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, maupun dalam hal letak atau posisi di pasar. Untuk yang ketiga, mengetahui market share yang dikuasai oleh pesaing serta tindakan yang dilakukan pesaing terhadap pelanggan. Dengan identifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh, sebagai patokan untuk perusahaan relung pasar ini dijadikan seperti apa, dijadikan lebih baik dari perusahaan yang diidentifikasi tersebut. Nah, selanjutnya 5 ancaman yang ditimbulkan dari kekuatan-kekuatan tersebut. Yang pertama, ancaman persaingan segmen yang ketat. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika ia telah memiliki pesaing yang banyak, kuat, atau agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Daya tarik segmen berbeda-beda menurut tingginya hambatan untuk masuk dan keluarnya. Jadi, ancaman pendatang baru itu seperti umpama ada pendatang baru membawa produk yang sama dengan produk yang dihasilkan dari perusahaan relung pasar. Nah, produk yang dibawa oleh pendatang baru ini lebih menarik dan lebih diminati oleh konsumen, menjadikan itu adalah sebuah ancaman bagi perusahaan relung pasar. Untuk yang ketiga, ancaman produk distribusi. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika terdapat substitusi produk yang aktual dan potensial.
Untuk yang keempat, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki kekuatan posisi tawar, bargaining power yang kuat atau semakin meningkat. Untuk yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Segmen tertentu menjadi tidak menarik jika para pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang mereka pasok. Jadi, para pemasok ini dengan seenaknya menaikkan harga ataupun mengurangi kualitas barang yang telah diambil dari perusahaan relung pasar ini. Strategi pesaing yaitu ada 4. Yang pertama, strategi produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini, produk, dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Yang kedua, strategi penerapan harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa dari kebiasaan para konsumen. Dapat disimpulkan bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan. Yang ketiga, strategi promosi. Dari definisi tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Yang keempat, pengertian strategi distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Strategi penyerangan dan perlindungan diri dalam bentuk pertahanan ada 5. Yang pertama, serangan frontal attack. Yang kedua, serangan samping, flanking attack. Yang ketiga, serangan mengepung, encirclement attack. Yang keempat, serangan melambung, bypass attack. Dan yang terakhir, serangan guerrilla attack. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.